Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temannya pada hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar, yes. Pada hari ini pembelajaran pertama yaitu bahasa Banjar, kita masuk ke materi baru yaitu Batan Tampurungan. Nah teman-teman, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak nih apa itu Batan Tampurungan? Batan Tampurungan itu apa sih? Nah, di sini kita akan bahas sama-sama apa itu Batan Tampurungan. Batan Tampurungan itu adalah permainan berasal dari Banjar atau Kalimantan Selatan. Permainan ini dikenal dengan nama Batan Tampurungan, berasal dari kata tampurungan dengan tambahan awalan ba dalam bahasa Banjar, dengan proses pengulangan setelah ba itu ditambah lagi dengan kata awal ta dan diakhiri dengan kata an, yaitu permainan Batan Tampurungan. Permainan Batan Tampurungan ini dilakukan oleh anak laki-laki sesuai sekolah dasar, tetapi kadang-kadang juga dimainkan oleh anak-anak perempuan dengan mengambil tempat di halaman rumah yang memerlukan lapangan bermain. Jadi biasanya permainan Batan Tampurungan ini teman-teman itu dilakukan oleh anak laki-laki, tetapi juga bisa dimainkan oleh anak perempuan dengan memerlukan halaman yang tanahnya itu kering, tidak berbatu, tanahnya itu datar, tidak turun naik kayak gitu ya, tidak turun naik, tanahnya datar dan kering. Nah itu yang paling penting. Jadi kalau misalnya tanahnya itu becek atau berbatu atau tanahnya itu tidak rata, nah teman-teman itu bisa tidak nyaman bermainnya itu. Nah bisa menyebabkan kecelakaan, salah satunya kecelakaannya apa ya teman-teman, nanti kakinya bisa lecet dan sebagainya. Apa aja sih alat-alat yang diperlukan untuk bermain tampurungan ini? Nah ya, alat untuk bermain Batan Tampurungan itu yang paling utamanya adalah tempurung kelapa bekas. Teman-teman tahu ya, biasanya itu berwarna coklat tempurung kelapanya itu, dan dia itu keras. Kalau misalnya ada tempurung kelapanya itu yang belum coklat, kalau misalnya teman-teman ingin bermain tempurung kelapanya, ingin bermain tampurungan, bisa tempurung kelapanya itu dijemur dulu supaya dia berwarna coklat. Nah kalau berwarna coklat itu tempurungnya itu bisa lebih kuat, jadi bisa menahan beban badan teman-teman. Nah, jadi permainan Batan Tampurungan ini itu tempurung kelapa. Nah, tempurung kelapa itu ada dua ya. Kita memerlukan tempurung kelapanya dua yang berbentuk setengah lingkaran. Jadi bukan yang bulat itu kita bagi dua. Nah, yang di bagian kedua bagiannya itu yang kita butuhkan untuk bermainan Batan Tampurungan ini. Melalui lubang pada kedua buah tempurung tersebut dihubungkan dengan sepotong tali yang kuat dengan panjangnya sekitar 2 meter. Jadi teman-teman itu juga memerlukan tali yang kuat yang panjangnya itu sebanyak atau minimal 2 meter. Nah, setelah 2 meter, nah panjang tali yang 2 meter itu tadi, ujung sama ujungnya itu diikat. Jadi tempurung kelapanya itu kita kasih lubang dulu di tengahnya. Nah, jadi lubang yang di tengahnya itu diikat kepada ujung sama ujung tali yang 2 meter tadi. Nah, maka jadilah sudah tempurung. Kita bermain dengan permainan Batan Tampurungan.
Bagaimana cara bermainnya? Untuk bermain tantam purungan biasa yang rame itu bermainnya itu dengan sama-sama ya. Kalau misalnya sendiri kan nanti kesepian. Jadi sama-sama, biasanya itu 2 atau 5 orang atau lebih telah memiliki masing-masing sebanyak tantam purungan, memiliki sepasang tantam purungan mereka. Jadi satu orang pemain tampurungan itu memiliki sepasang tantam purungan kanan dan kiri. Nah, tali tantam purungan yang biasanya dari tali ijuk atau tali haduk. Talinya itu biasanya itu berwarna hitam. Saya harap teman-teman pernah ya melihat tali ijuknya atau tali haduk dalam bahasa Banjar. Itu dikalungkan di hadapan mereka. Kedua tangan kanan dan tangan kiri memegang tali untuk mengatuk tali itu bila mana sedang bermain. Jadi tali itu dikalungkan di leher. Nah, kalau misalnya talinya itu dikalungkan di leher, tampurungnya itu teman-teman diinjak tampurungnya itu. Nah, diinjak tampurungnya itu kaki kanan dan kaki kiri. Jadi kalau misalnya teman-teman mau berjalan, maka tali yang di sebelah kanan itu diangkat, atau kalau misalnya mau berjalan kaki kiri, yaitu tali sebelah kiri juga diangkat. Nah, tali pangkal atau ujung tempurung itu harus berada ya pada sela-sela ibu jari dari kaki kiri dan kaki kanan, sehingga tempurung itu layak seperti sepatu tempat berinjak kedua kaki pemainnya. Cara bermain adalah berjalan dengan terampil di atas kedua tempurung itu, sementara kedua tangan mengatur untuk mengulur dan menarik supaya sempurna dengan berjalan. Pada waktu sebelah kaki melangkah ke depan, talinya harus diulur, sementara yang berbeda lagi harus ditarik agar supaya talinya kencang. Batang tampurungan itu sebagai alat yang dapat disimpan dan sewaktu-waktu dapat dipergunakan kembali. Jadi permainan ini bisa beberapa kali teman-teman dipakai, asalkan talinya itu tidak putus, tempurungnya itu tidak pecah. Nah, itu bisa digunakan beberapa kali. Kandungan nilai yang ada pada permainan batang tampurungan ini, permainan batang tampurungan mengandung nilai pendidikan yang positif karena dapat memupuk perilaku kerjasama, meningkatkan keterampilan, memiliki aspek olahraga, dan mempererat persahabatan. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat Ustazah sampaikan pada pembelajaran pagi hari ini. Salah hilap Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.